Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam wa bi nikmatis siyam wal qiyam wa bi nikmatil Qur'an wa syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulu jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ragima anhu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi wa ragima anhu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla an yughfara wa ragima anhu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu jannah. Yang artinya sungguh rugi orang yang apabila disebut namaku di sisinya dia tidak berselawat kepada aku, kata Nabi. Di dalam hadis ini disebutkan ada 3 orang yang rugi. Orang yang pertama adalah orang yang apabila disebut nama Nabi di sisinya dia tidak berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Selawat itu merupakan perintah Allah yang menandakan bahwa kita ini mencintai Rasulullah SAW. Bahkan di dalam beberapa keadaan Allah mewajibkan kita untuk salawat kepada Nabi, seperti dalam sholat, seperti dalam khutbah Jumat menurut kebanyakan ulama. Dan orang yang ketika disebut nama Nabi dan dia tidak bersalawat, Nabi mengatakan itu orang yang bakhil. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan orang yang rugi itu adalah orang yang apabila disebut namanya tetapi dia tidak bersalawat kepada Nabi. Karena menyebut nama Nabi kemudian bersalawat kepadanya menghantarkan banyak fadilah. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, barang siapa yang bersalawat kepada aku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Rasulullah SAW, janganlah kita ini susah untuk bersalawat kepada Nabi ketika disebutkan namanya. Bahkan di beberapa keadaan masuk masjid, keluar masjid, kita diajarkan selawat sebelum kita membaca doa. Pagi hari, sore hari kita berselawat. Ketika kita membaca zikir pagi, zikir petang, kita berselawat. Mau tidur kita berselawat. Terlebih lagi pada hari Jumat kita memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena selawat itu akan justru mendatangkan manfaat untuk kita. Kemudian yang kedua, orang yang rugi disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang masuk dalam bulan Ramadan sampai keluar bulan Ramadan itu dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan orang yang rugi. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan.
Dari kita berbuka puasa, menjelang berbuka puasa sampai menjelang berbuka puasa lagi besoknya, Allah membentangkan ampunannya untuk kita. Orang yang berpuasa mendapatkan ampunan, orang yang qiyamul lail mendapatkan ampunan. Bahkan di dalam hadis disebutkan menjelang berbuka puasa itu Allah membebaskan orang-orang yang ada di dalam neraka. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah, pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain juga Imam Bukhari meriwayatkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyamul lail, salat malam, salat tarawih karena iman dan berharap balasan pahala dari Allah, Allah pasti mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan salat malam pada waktu Lailatul Qadar, maka Allah pasti mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari neraka menjelang berbuka puasa, dan itu setiap malam. Oleh karena itu, orang yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan yang banyak kita lakukan adalah berdoa dan minta ampun kepada Allah, terutama menjelang berbuka puasa dan pada waktu-waktu sahur. Karena waktu sahur itu adalah waktu yang paling tepat untuk minta ampun kepada Allah. Karena dalam hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang beristighfar waktu sahur. Karena ampunan Allah terbentang luas. Allah Subhanahu wa taala demikian membentangkan ampunannya di bulan Ramadan ini. Namun ada orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang rugi. Bahkan ada beberapa orang mengartikan kata-kata rohima ampun itu adalah orang yang celaka. Celaka kenapa? Karena dia masuk bulan Ramadan tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik, sehingga dia termasuk golongan orang yang celaka. Dia tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang dirahmati Allah, mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita berpuasa di siang hari. Karena puasa orang yang berdoa, orang yang berpuasa itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak juga minta ampun kepada Allah, karena Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Demikian juga di malam hari kita qiyamul lail itu bisa melaksanakan salat makna pada dasarnya, dan bisa juga pada saat kita membaca Al-Qur'an. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membentangkan ampunannya untuk kita. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di sini adalah orang yang rugi itu orang yang mengetahui orang tuanya hidup bersamanya ketika masa tuanya, tetapi dia tidak dihantar ke masuk surga oleh orang tuanya itu. Bukan karena kesalahan orang tuanya, tapi kesalahan dia sendiri yang tidak bisa merawat, menjaga orang tuanya dengan baik, sehingga orang tuanya terlantar. Di masa tuanya, ketika orang tua kita dalam keadaan pikun, dalam keadaan lemah, mestinya kita menjaganya, bahkan ada yang memandikannya. Betul-betul takzim kepada orang tua kita, menghormati orang tua kita. Ini akan mengantarkan surga. Tapi ada orang-orang yang mengabaikan orang tuanya. Kadang-kadang hanya memberikan uang makan, tapi tidak pernah menjaga orang tuanya. Hati orang tuanya tidak pernah merasa bahagia dengan kehadiran anaknya.
bukan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang tuanya, tapi justru kadang menyakiti orang tuanya. Bila dikatakan oleh Rasulullah SAW orang yang Yahudi, ada orang tuanya di masa tuanya, mestinya pada orang tuanya itulah ada surga, tetapi dia mengabaikan surga itu, dia mengabaikan orang tuanya sehingga dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, 3 hal ini harus menjadi perhatian kita. Yaitu ketika kita disebutkan nama Rasulullah SAW, baik itu Muhammad, baik itu Rasulullah ataupun yang lainnya yang maksudnya adalah Rasulullah, maka kita harus bersalawat kepadanya dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang kedua, di bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk selalu minta ampun kepada Allah, karena ampunan Allah terbentang luas. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah kita yang lain pun akan diterima. Kita akan mudah mendapatkan amal soleh kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kadang tidak bisa mendapatkan amal soleh apabila dia mempunyai dosa. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala ketika diangkat amalan itu pada hari Senin dan hari Kamis, semua amalan orang-orang Islam itu diampuni oleh Allah kecuali 2 orang, yaitu orang yang masih mempunyai dosa syirik dan orang yang masih bermusuhan dengan saudara. Makanya itu ketika ampunan itu datang kepada kita, maka amal soleh yang kita lakukan itu akan mendatangkan manfaat untuk kita. Kalau amalan itu sudah diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita sudah diampuni, maka kita akan masuk ke dalam surga Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka, artinya dia diampuni dosa-dosanya, maka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah di bulan Ramadan ini. Keluar bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Syawal kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan amal-amal soleh yang lain, dan semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.